Baik, bagaimana jika kadang-kadang kita ke masjid merasa agak berat? Ya, kita juga harus jujur dengan diri sendiri. Bagaimana jika kita kalau melaksanakan ibadah kadang-kadang terasa sulit, kadang-kadang malas? Itu tandanya apa? Ini tandanya ada masalah, ada yang tidak beres dalam kehidupan kita. Kan hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah akan permudah jalannya. Maka kalau jalannya tidak dipermudah, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan. Tapi solusinya apa? Saya kasih solusinya. Tanya diri sendiri dua pertanyaan. Jawaban dua pertanyaan ini, antum bisa tahu kenapa ibadah kadang-kadang terasa berat. Dua pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama, kapan terakhir kali kita taubat? Rasulullah bersabda, kullu bni adam khata' wa khairul khata'ina tawabin. Setiap anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik anak Adam yang berdosa adalah yang segerakan taubat. Kita ini manusia tidak terlepas dari dosa. Rasulullah SAW maksum, terhindar dari dosa. Walaupun itu Rasulullah SAW dalam sehari semalam taubatnya 100 kali. Walaupun terhindar dari dosa, apalagi kita yang melakukan banyak dosa, yang tidak terlepas dari dosa. Kapan terakhir kali kita taubat? Kapan terakhir kali kita duduk sama diri sendiri dan meneteskan air mata atas kesalahan kita yang kita buat di masa lalu misalnya? Kapan terakhir kali? Sehari yang lalu? Seminggu yang lalu? Jika lebih dari 1 minggu, maka ada masalah. Maka hal yang pertama yang bikin ibadah kadang-kadang terasa berat adalah jarang taubat. Karena kadang-kadang kita melakukan dosa secara tidak sengaja, Bapak Ibu. Dan dosa ini terhitung dosa. Misalnya menyakiti orang secara tidak sengaja, misalnya melukai hati orang secara tidak sengaja, ini dosa. Tetapi kita harus taubat, segerakan taubat. Maka jadikan taubat ini kebiasaan. Setiap minggu sholat sunnah taubat misalnya 2 rakaat, atau banyak istighfar misalnya, atau pakai bahasamu sendiri. Ya Allah, saya mengakui kekuranganku ya Allah. Ya Allah, saya mengakui kesalahanku ya Allah. Ini semuanya tergolong taubat. Rasulullah bersabda, an-nadamu taubat. Rasa menyesal yang di hati itu termasuk taubat juga. Jadi ini hal pertama yang bikin ibadah kadang-kadang terasa agak berat. Saya izin minum dulu ya. Boleh. Baik, apa hal kedua yang bikin ibadah terasa berat? Tanya diri sendiri pertanyaan yang kedua. Kira-kira ada nggak dosa rutin yang kita lakukan setiap hari? Ada nggak dosa rutin? Dosa itu banyak macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil, dan ada dosa rutin. Dosa rutin kita lakukan secara terus-menerus. Dosa rutin ini, kata Rasulullah SAW, membinasakan. Rasulullah pernah duduk sama sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hati dari dosa yang kamu anggap sepele. Gak apa-apa, ini dosa kecil. Allah Maha Pengampun. Tetapi kok dilakukan secara rutin? Betul sekali. Kalau dilakukan 1 kali saja tidak masalah. Insya Allah tinggal istighfar, diampuni dosanya. Tetapi kalau dilakukan secara rutin, ini sangat bahaya. Kata Rasulullah SAW, dosa rutin ini seperti sekelompok orang yang pergi camping, dan mereka ingin menyalakan api. Kalau ada kayu bakar yang kecil seperti ini, kira-kira kayu bakar ini kalau dinyalakan mampu mematangkan roti? Enggak mampu. Kalau dinyalakan langsung padam. Tapi kalau ada 1000 kayu bakar yang kecil ini, 10.000 kayu bakar yang kecil ini, kalau dinyalakan mampu mematangkan roti, betul kan? Ini dosa sepele, ini dosa rutin yang Rasulullah SAW maksud. Dosa yang dilakukan setiap hari sampai membinasakan pelakunya.
maka perlu kita muhasabah diri sendiri. Ada nggak dosa rutin yang kita lakukan? Saya kasih beberapa contoh yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, marahi anak tanpa alasan. Bunda-bunda, marahi anak tanpa alasan. Marah dalam Islam itu boleh, tetapi dengan 3 syarat. Kalau mau marah anak, itu harus ada unsur mendidik. Tidak boleh marah begitu saja. Marah itu dalam Islam ada 3 syarat. Yang pertama, tidak menghina. Marah yang tidak menghina. Yang kedua, marah yang tidak merendahkan. Yang ketiga, marah yang tidak menyakiti. Jika 3 syarat ini terpenuhi dan ada perlu untuk marahi anak, tegur anak, boleh. Tetapi kalau dilakukan secara rutin setiap hari dan tidak ada kesalahan dan ada unsur menghina, ada unsur merendahkan, ada unsur menyakiti, maka ini dosa. Walaupun terhadap anak kita sendiri, tetap terhitung sebagai dosa dan termasuk dosa rutin. Bisa jadi dosa ini yang bikin ibadah kita terasa berat. Baik, satu lagi misalnya, tidak maksimal terhadap atau perilaku kita tidak maksimal terhadap istri. Marah-marah kepada istri misalnya, setiap hari marah kepada istri. Ini dosa rutin. Ini dosa rutin yang bisa juga membinasakan. Hal yang ketiga, dosa rutin misalnya ketika uang kita tercampur riba misalnya. Kemudian secara terus menerus uang kita tercampur riba, dan kita tidak mensucikan uang kita. Ini dosa rutin. Bisa jadi hal-hal seperti ini bikin ibadah terasa berat, Bapak Ibu. Baik, bagaimana caranya mensucikan harta dari riba? Dan hampir semua transaksi kita hari ini di 2023 ini ada ribanya. Hampir semua transaksi. Kata Rasulullah, akan datang suatu zaman, akan datang suatu saat di mana semua transaksi ada ribanya. Ini zaman kita sekarang. Karena semua uang yang kita pakai itu pasti pernah melalui bank, pasti. Betul? Maka ada ribanya seperti ini. Tapi bagaimana caranya? Sedekah secara rutin. Ini mensucikan harta kita, mensucikan harta kita. Jadi ibarat sedekah itu mengambil bagian yang kotor dalam harta kita terus dibuang. Ini sedekah, ini fungsi sedekah. Makanya perlu kita ada sedekah secara rutin supaya mensucikan harta kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ibadah terasa berat, tanya diri sendiri 2 pertanyaan ini. Yang pertama, kapan terakhir kali taubat? Ini bantu kita insya Allah untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih ingat dengan dosa-dosa kita supaya tidak merasa sombong juga. Wah, seminggu salat subuh di masjid, saya hebat sekali. Seperti ini ya. Ada, saya pernah cerita ya. Saya di Mesir pernah baca hadis yang salat subuh di masjid 40 hari berturut-turut, maka tubuhnya akan diharamkan atas neraka, tidak akan masuk neraka sama sekali. Maka dia berusaha sekali untuk salat subuh 40 hari secara berturut-turut di masjid. Kadang-kadang sampai hari 35 ketiduran, jadi dia ulang dari awal dan seterusnya. Di hari ke-40 merasa hebat sekali, merasa senang sekali, datang ke masjid setelah salat. Ada orang tua samping dia, kemudian dia menyampaikan kepada orang tua, ini hari ke-40 saya salat subuh di masjid secara berturut-turut. Kata orang tua, saya juga ini ke-40, tapi bukan ke-40 hari, 40 tahun. Masya Allah. Makanya ingat dosa-dosa sendiri ini bikin kita tidak merasa sombong dalam urusan dunia, dalam urusan ibadah juga. Kalau kita hari ini salat subuh secara konsisten di masjid, coba ingat masa muda misalnya, pas tidak salat sama sekali, dan minta dari Allah Subhanahu Wa Taala agar dosa-dosanya diampuni seperti ini. Ini fungsi taubat. Jadi pertanyaan pertama, kapan terakhir kali kita taubat? Pertanyaan yang kedua, adakah dosa rutin yang kita lakukan setiap hari? Dosa rutin ini membinasakan Bapak Ibu. Khususnya karena kita anggap sepele, khususnya karena kita terbiasa melakukannya. Jadi jarang istighfar dari dosa ini. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Jarang sekali saya memandang wajah-wajah penghuni surga, dan alhamdulillah hari ini saya memandang wajah-wajah penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ada peribahasa Inggris Bapak Ibu yang sangat lucu, tetapi masih ada hikmahnya, masih ada kebijakannya. Peribahasanya begini: if you want to know someone, marry him. Jika ingin kenal seseorang, maka nikahi dia. Jangan sampai bapak-bapak poligam ya, ditanya kenapa, kata Ustaz kalau mau kenal seseorang, nikahi dia. Ini peribahasa Inggris. Maksudnya, akhlak seorang yang sesungguhnya ini muncul kepada keluarganya, muncul kepada istrinya dan suaminya dulu. Ini akhlak orang yang sesungguhnya. Bapak-bapak mau tahu akhlak antum yang sesungguhnya? Coba bayangkan kalau istri antum ditanya, kira-kira bagaimana akhlak suamimu di rumah? Apa jawabannya? Ini sangat mendekati kebenaran. Jawaban istri sangat mendekati kebenaran. Dan bunda-bunda juga, kalau mau tahu akhlak diri sendiri yang sebenarnya, coba dibayangkan kalau suami ditanya, bagaimana akhlak istrimu? Jawabannya apa? Jika jawabannya baik, alhamdulillah. Jika ada jawaban yang kurang, maka perlu kita perbaiki diri sendiri. Jangan tertipu dengan pujian orang, jangan tertipu dengan pujian tetangga, dengan pujian teman, dengan pujian keluarga sendiri, bapak, ibu, anak, dan istri dan suami. Ini yang bisa tahu akhlak kita yang sesungguhnya. Dan sebenarnya kalau kita telusuri dalam sunnah Rasulullah SAW, ada hadisnya. Rasulullah bersabda, khiyarukum linisaihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang akhlaknya mulia terhadap istri-istrinya. Pernah ada jamaah setelah saya menyampaikan hadis ini, katanya, kok jamaah Ustaz istri-istrinya? Harusnya istrinya saja Ustaz. Masyaallah. Ini memang hadisnya. Pernah beberapa hari yang lalu saya mengisi kajian di Bekasi. Kemudian jamaahnya sangat diam, sangat tidak fokus, mungkin semalam capek, ada yang ketiduran, ada yang tidak fokus. Jadi saya ingin semangati jamaah. Jadi saya mulai doakan jamaah supaya mereka fokus, supaya mereka amin, supaya mereka mulai berinteraksi. Jadi kemarin saya doakan bapak-bapak seperti ini. Semoga bapak-bapak sehat selalu. Banyak yang bilang amin. Semoga bapak-bapak rezekinya banyak. Dijawab amin. Semoga bapak-bapak uangnya banyak. Dijawab amin. Semoga bapak-bapak istrinya banyak. Langsung semangat amin. Seperti ini. Bunda-bunda juga semangat kemarin, tapi semangat protes. Kok didoain seperti ini Ustaz? Makanya biar bunda-bunda tidak marah, saya kemarin kasih satu amalan, ya. Mau nggak suami amalan supaya suami tetap setia, ya, tidak melihat wanita lain sama sekali? Bangun di tengah malam, qiyamul lail dan doa, ya Allah, jadikan wanita lain jelek di mata suami saya. Bisa, doa itu terbuka. Doa itu terbuka. Bisa doa apa saja yang kita mau, apa saja. Para sahabat ini kalau tali yang mengikat sepatunya lepas atau jatuh, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mau tali baru. Para sahabat seperti ini. Maka doa ini terbuka. Hal kecil, hal besar, kita bisa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani doa itu insya Allah bisa dalam segala aspek kehidupan, kecuali dua hal yang tidak boleh kita doa. Apa? Yang pertama, doa yang mengandung maksiat. Misalnya, ya Allah, saya mau punya uang supaya saya pakai uang ini dalam maksiat ini dan itu. Ini nggak boleh. Tapi doa yang mengandung memutus hubungan silaturahim. Ya Allah, jauhkan saya dari adik saya sendiri. Tidak bisa seperti ini. Kata Rasulullah, doa ini semuanya bisa diijabah kecuali doa yang mengandung maksiat dan doa yang mengandung memutus hubungan silaturahim. Dan silaturahim ini beda sama silaturahim, Bapak Ibu. Ada yang tahu bedanya? Silaturahim ini bisa sama siapa saja. Saya silaturahim sama bapak-bapak misalnya, silaturahim sama tetangga. Tetapi silaturahim sama orang yang ada hubungan darah, sama orang dari keluarga kita sendiri. Seperti siapa? Seperti bapak,
seperti ibu, seperti bibi, seperti paman, seperti kakak, seperti adik, seperti sepupu, seperti kakek, seperti nenek. Ini semua termasuk kategori silaturahim. Dan silaturahim ini hukumnya wajib Bapak Ibu. Silaturahim hukumnya nggak wajib. Kalau saya tidak mengunjungi tetangga, ini nggak berdosa. Betul, kehilangan banyak pahala kalau tidak silaturahim kepada tetangga ya. Tetapi kalau tidak silaturahim berdosa. Kalau bertahun-tahun tidak nelpon ayah atau ibu atau kakek atau adik atau kakek nenek, kakak adik, ini ada dosanya dalam Islam. Dan memang pahala silaturahim ini pahala yang sangat besar dalam Islam, karena ini ibadah yang sangat sulit. Kadang-kadang dari keluarga kita sendiri ada yang menzalimi kita, betul nggak? Betul ya? Kadang-kadang kakak kita sendiri yang menzalimi kita, adik kita sendiri yang menzalimi kita, ayah kita sendiri yang menzalimi kita. Walaupun itu tetap kita wajib menjaga hubungan silaturahim sama mereka. Makanya pahalanya sangat besar. Saya punya satu cerita, satu pengalaman pribadi Bapak Ibu. Sekitar 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, saya ada masalah yang sangat besar, sangat kompleks. Tidak ada jalan keluarnya. Berbulan-bulan saya coba, tidak ada jalan keluarnya sama sekali. Kemudian saya mulai memikir, apa kira-kira ibadah atau amalan yang saya bisa lakukan supaya masalah ini cepat selesai. Sedekah sudah, qiyamul lail 100 rakaat sudah. Banyak hal yang saya coba, banyak amalan yang saya coba, masalahnya tidak kelar-kelar. Sampai saya ingat, ternyata sudah 3 bulan saya tidak hubungi bibi. 3 bulan saya tidak hubungi sama sekali. Saya tidak tanya kabarnya sama sekali. Saya langsung hubungi, bagaimana kabarnya, bagaimana kesehatannya. Wallahi 2 hari setelah itu masalahnya selesai. Berbulan-bulan masalahnya tidak mau selesai. 2 hari setelah menghubungi bibi, setelah menjaga hubungan silaturahim, masalahnya selesai. Masya Allah. Dan bibi pernah ada masalah keluarga ya seperti ini. Walaupun itu agak berat ya, menghubungi lagi orang yang misalnya pernah menzalimi kita, tetap saya hubungi dan Allah kasih hadiahnya, masalahnya selesai. Maka Bapak Ibu, saya kasih satu amalan ini dari pengalaman pribadi. Kalau ada masalah yang sangat sulit dalam kehidupan Bapak Ibu, misalnya anak susah nurut misalnya, ini masalah sulit nih. Misalnya anak jarang sholat misalnya, ini masalah sulit. Misalnya anak tidak mau hafal Al-Quran, ada penyakit tertentu yang nggak mau sembuh-sembuh, ada masalah dalam pekerjaan, rezeki tidak lancar. Coba perhatikan, coba kertas pena tulis, siapa kira-kira dari keluarga yang ada hubungan darah ya, yang saya sudah lama tidak hubungi. Bisa jadi sepupu, bisa jadi kakak sendiri, bisa jadi adik sendiri. Coba antum hubungi, walaupun terasa berat, walaupun dia pernah menzalimi kita. Coba hubungi dan coba lihat hasilnya, luar biasa. Yang penting ikhlas ya, yang penting ikhlas. Kalau hubungi tidak usah omel ya, walaupun anda menzalimi saya tetap hubungi anda. Jangan begitu, nanya kabarnya saja ya, jangan omel ya, itu. Dan lihat hasilnya. Nanti kalau kita ditakdirkan bertemu lagi, insya Allah mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Kalau kita ditakdirkan bertemu lagi, nanti Bapak Ibu sampaikan kepada saya hasilnya apa. Coba lihat hasilnya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali ke pembahasan kita. Rasulullah bersabda, khiyarukum linisaihi, ya, yang terbaik di antara kalian itu adalah yang terbaik kepada istrinya. Tahu? Istrinya. Baik. Jadi Rasulullah dari hadis ini jadikan istri atau suami sebagai meteran, sebagai pengukur akhlak seseorang. Mau tahu akhlak seseorang yang sebenarnya, tanya istrinya. Mau tahu akhlak seorang yang sebenarnya, tanya suaminya. Masya Allah. Dan sebenarnya para sahabat selalu melakukan ini Bapak Ibu. Para sahabat selalu mencontohkan Rasulullah SAW. Saya mau kasih contoh, misalnya antum punya teman yang Masya Allah alim soal ilmu agama. Jadi antum ingin mencontohkan dia. Kalau dia alim soal ilmu agama dan bisa dicontohkan, belum tentu dia baik sebagai ayah, betul kan? Bisa dicontohkan. Belum tentu dia baik sebagai teman, belum tentu dia baik sebagai tetangga, belum tentu dia baik sebagai mitra bisnis.
Jadi setiap orang yang kita contohkan, yang kita anggap teladan itu belum tentu baik dalam segala aspek. Belum tentu, kecuali satu. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah orang sempurna. Rasulullah orang maksum. Mau selamat, tinggal melihat Rasulullah bagaimana memperlakukan istrinya, ikuti. Selamat ke rumah tanggamu. Mau lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan temannya, sahabatnya, selamat hubungan antum sama teman antum. Mau lihat bagaimana Rasulullah SAW berbisnis, coba antum terapkan lancar bisnismu dan laku perdaganganmu, insyaallah. Rasulullah berbisnis, tahu? Rasulullah nggak miskin. Ini salah. Ada disertasi buku yang luar biasa yang saya pernah baca. Namanya Amwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi orang kaya yang sering berinfak atau orang miskin? Jadi ini disertasi. Mahasiswa di sana disertasi dijelaskan secara detail harta Rasulullah SAW dan sumber pendapatan Rasulullah SAW dan dijadikan dengan harga emas di zaman kita ini supaya kita bisa tahu luar biasa harta Rasulullah SAW. Banyak lahan, banyak kebun, banyak investasi. Rasulullah beli kadang-kadang beli lahan, kemudian didiamkan sampai harganya naik, kemudian dijual lagi. Seperti kita, Rasulullah berinvestasi juga. Maka para sahabat melihat bagaimana Rasulullah berbisnis, mereka contohkan. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya, mereka contohkan. Cuma ada satu hal yang mereka tidak melihat. Apa? Rasulullah di dalam rumah tangga. Karena mereka melihat Rasulullah sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai sahabat, sebagai panglima, sebagai pemimpin, tetapi tidak melihat Rasulullah sebagai suami. Karena mereka tidak serumah sama Rasulullah. Dari sahabat yang serumah sama Rasulullah itu jarang sekali, ya. Sedikit. Ali bin Abi Thalib misalnya pernah serumah sama Rasulullah. Sakinah pernah serumah sama Rasulullah. Anas bin Malik membantu Rasulullah, pernah serumah sama Rasulullah. Maka para sahabat suatu hari pernah berkumpul dan pergi ke rumah Rasulullah SAW, bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Ya Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah di rumah tangga? Biar mereka contohkan, biar mereka terapkan. Tahu Sayyidah Aisyah jawab apa? Awalnya tidak bisa jawab. Kenapa? Kata Sayyidah Aisyah, mana ada kalimat yang bisa mendeskripsikan kesempurnaan Rasulullah di rumah tangga? Masya Allah. Maka Sayyidah Aisyah mikir-mikir, terus menjawab dua kalimat yang sangat menyentuh hati. Yang pertama, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Yang kedua, kana Qur'anan yamshi 'alal ardh. Rasulullah itu Quran yang berjalan di muka bumi. Masya Allah. Sempurna, luar biasa sempurna akhlaknya Rasulullah SAW. Dan kira-kira apa yang buat istri Rasulullah menjawab seperti ini? Ini kesempatan buat kita bapak-bapak untuk mencontohkan Rasulullah SAW. Buat yang sudah menikah, buat yang belum nikah, semoga cepat ketemu jodoh. Amin. Rabbal alamin. Ada yang semangat amin tadi ya. Ada yang mau nikah sekarang. Masya Allah. Baik. Semoga cepat dapat jodoh. Insyaallah saya doakan. Baik, ini kesempatan buat kita ya sebagai suami. Saya sudah menikah. Saya punya anak perempuan namanya Maria ya. Dan ini kesempatan buat kita supaya kita mencontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesempatan buat bunda-bunda juga melihat bagaimana istri Rasulullah memperlakukan Rasulullah. Setelah saya baca-baca dan saya simpulkan, ada 3 hal yang Rasulullah lakukan dalam rumah tangga. Ini yang bikin istri-istrinya merasa senang dengan perilaku Rasulullah terhadapnya. 3 hal utama. Ada banyak hal yang Rasulullah lakukan, tapi ada 3 hal utama. Dan saya bisa janji, ya, ini bukan pertama kali saya sampaikan ini. Dan banyak jamaah yang mulai terapkan ini, dan hasilnya, efeknya terhadap rumah tangga mereka luar biasa. Rumah tangga menjadi tenang, sakinah, mawaddah. 3 hal, dan saya jamin Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu hafal atau catat. 3 hal. Jika dilakukan, saya jamin 50% dari masalah rumah tangga Bapak Ibu akan hilang. Setengah masalah rumah tangga akan hilang. 50% saya jamin. Dan saya siap bertanggung jawab atas
statement ini, 50% dari masalah rumah tangga. 3 hal. Yang pertama, Rasulullah lembut, ramah sama keluarganya dulu, baru sama orang. Ini hal yang pertama. Lembut dan ramah sama keluarganya dulu, baru sama anak. Tapi kalau kita sedikit berbeda dengan Rasulullah. Kadang-kadang ya, jujur ya, ini muhasabah buat diri sendiri juga ya, muhasabah buat diri sendiri. Kadang-kadang kita lebih lembut sama orang di luar rumah dibanding orang di dalam rumah. Kadang-kadang kita lebih ramah sama orang di luar rumah dibanding orang di dalam rumah. Suami di luar rumah sangat ramah, sangat murah senyum, sangat membantu, sangat siap mendengar curhatan temannya. Tetapi pas masuk rumah dan istrinya mulai curhat, dikatakan jangan ngoceh, saya capek ya. Yang tadi di luar rumah sangat ramah, di dalam rumah jarang senyum. Yang tadi di luar rumah sangat membantu, di dalam rumah jarang membantu. Yang tadi di luar rumah sangat menjaga tutur katanya, di dalam rumah kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Saya yakin ini pernah terjadi di kita semua ya. Dan ini sebenarnya tanda yang kita bisa cepat tangkap ya. Gimana? Kalau kita lebih ramah sama orang dibanding keluarga kita, maka ada masalah. Kita belum mencontohkan Rasulullah SAW. Kita lebih ramah sama tetangga atau sama istri, sama tetangga atau sama anak, sama rekan kerja atau sama istri. Kalau lebih ramah ke rekan kerja, kalau lebih ramah ke tetangga, ini belum mencontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah lebih ramah terhadap istrinya dan anaknya, baru ramah terhadap orang lain seperti ini. Jadi mulai dari dalam keluar, kita dari luar ke dalam. Ini belum mencontohkan Rasulullah SAW. Ini buat kita semua ya, buat bapak-bapak, bunda-bunda juga. Bunda-bunda kalau WA orang biasanya ada pembukaan dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang, bagaimana kabarnya. Tapi kalau WA suami langsung lagi di mana? Betul kan? Ya. Betul kan? Ya. Masya Allah. Belum pulang. Mau nitip ini, mau nitip itu. Baik, mana bapak? Tutur kata yang lembut sekali. Assalamualaikum sayang. Ya. Saya rindu Anda sayang. Ya. Belum ya? Masya Allah. Rumah terasa sepi tanpa sayang. Masya Allah. Ini harus kita seperti ini sama suami, baru sama orang seperti ini. Saya pernah ada jamaah yang cerita kepada saya. Katanya, Ustaz, saya sangat heran sama istri saya. Kalau di luar rumah ada kondangan, Masya Allah cantiknya luar biasa. Tapi kok di dalam rumah calon lain ya. Dasteran terus ya. Kalau daster beli yang baru tetapi masih pakai yang bolong-bolong. Katanya adem. Terus ini sebenarnya masalahnya di apa? Kita belum mencontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah kalau sama istrinya pakai baju yang terbaik, pakai parfum yang terbaik, dan istrinya juga sama. Kalau sama istrinya tutur katanya yang terbaik, perilakunya yang terbaik, dan istrinya juga sama. Kita kebalik, sama orang lebih ramah. Maka tolong ukurnya, mengumumkan diri sendiri lebih ramah kepada siapa? Kepada tetangga, kepada teman, kepada rekan kerja, atau kepada istri sendiri. Kita di hari kiamat Bapak Ibu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala hal, atas perilaku kita terhadap tetangga kita, atas perilaku kita terhadap anak kita, atas perilaku kita terhadap suami dan istri kita. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih awal tanggung jawabannya atau diminta pertanggungjawabannya? Perilaku kita terhadap tetangga atau terhadap suami dan istri? Terhadap suami dan istri. Maka wajar, lebih baik kita prioritaskan suami dan istri, karena ini hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kalau soal perilaku ya terhadap orang, tapi secara umum hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat itu sholat ya, itu sholat nomor 1. Kalau soal perilaku kepada suami dan istri, bagaimana Anda memperlakukan suami, bagaimana Anda memperlakukan istri, ini akan dimintai pertanggungjawaban Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Hal yang kedua, kita sudah sepakat ada 3 hal ya, ada 3 hal. Yang pertama, lembut sama keluarganya dulu, baru lembut sama orang, bukan sebaliknya. Hal yang kedua, kana fi khidmati ahli baitih, selalu membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Jadi di dunia ini ada pasangan yang sepakat untuk menikah, untuk mereka membangun sebuah rumah tangga yang Islami supaya bisa masuk surga. Dan di rumah tangga ini ada kewajiban di luar rumah tangga, ada kewajiban di dalam rumah tangga. Suami istri sepakat, kewajiban saya di luar rumah tangga, kewajiban saya mencari nafkah, kewajiban istri di dalam rumah tangga, membersihkan, masak, urus anak seperti ini. Ini sudah kesepakatan. Jadi pekerjaan rumah tangga ini bukan tanggung jawab suami. Walaupun itu Rasulullah tetap membantu kalau ada waktu luang. Jadi bukannya setiap hari, kalau ada waktu luang. Kenapa? Dulu di zaman Rasulullah hampir semua rumah ada ART. Hampir semua rumah. Di zaman kita enggak. Jadi istri sebenarnya tidak begitu capek dalam pekerjaan rumah tangga di zaman Rasulullah. Walaupun itu Rasulullah tetap membantu istri. Kenapa? Mau menyampaikan pesan kepada istrinya dan pesan kepada kita. Rasulullah mau menyampaikan kepada istrinya, saya peduli dengan kamu. Saya mau menghargai pekerjaanmu. Saya tidak sombong misalnya melakukan apa yang Anda lakukan. Dan mau Rasulullah juga sampaikan pesan buat kita semua, para suami. Orang paling mulia, orang maksum, orang paling baik sepanjang sejarah, sepanjang zaman pernah cuci piring, pernah perbaiki sepatunya sendiri, pernah sapu rumah. Kenapa kita tidak seperti ini? Ini pesan yang Rasulullah mau sampaikan kepada kita semua. Tetapi ini bukan tuntutan setiap hari buat suami. Ini bukan tanggung jawab suami. Kalau ada waktu luang, tidak apa-apa membantu istri. Pernah ada jemaah yang datang kepada saya dan bertanya, ya Ustaz, saya capek-capek bekerja, berangkat jam 7, balik ke rumah jam 7 juga, malam, di luar rumah terus. Pas saya balik capek, mau istirahat, tetapi istri selalu tunduk. Istri selalu mau saya membantu cuci piring, saya membantu membersihkan rumah. Saya capek, saya nggak tahu harus gimana. Istri tidak bekerja dan saya bekerja di luar rumah, maka kita bagi tugasnya. Tetapi masih istri minta saya membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Jadi saya kasih solusi, tapi saya kasih satu syarat dulu. Kalau mau dengar solusi ini, terapkan sampai akhir, sampai tuntas. Jangan ambil sebagian dan tinggalkan sebagian. Saya kasih solusi. 7 hari saja bantu istri dalam rumah tangga. 7 hari saja. 7 hari dan lihat hasilnya. Setelah 7 hari dia balik. Kajian rutin itu, jadi minggu. Setelahnya dia balik. Katanya Ustaz, hari pertama istri kaget. Kok suami bantu, kok suami cuci piring? Ini demam atau gimana sayang gitu ya. Kemudian hari kedua kaget juga. Cuman masih sayang, masih senang gitu. Hari ketiga senang sekali istri. Hari keempat mulai kasihan sama saya. Hari kelima istri bilang, sayang istirahat dulu biar saya melanjutkan. Masya Allah. Jadi sebenarnya istrinya tidak mau bantuan dalam rumah tangga. Dia hanya mau merasa dihargai. Ini yang dia mau. Dia hanya mau merasa suaminya ikut membantu. Itu saja ya. Jadi 2 hal. Sampai sekarang kita sampaikan 2 hal. Yang pertama, lembut sama keluarganya, baru lembut sama orang. Ramah sama keluarganya, baru ramah sama orang. Yang kedua, kana fi khidmati ahli baiti, membantu pekerjaan rumah tangga. Baik. Yang ketiga, ma'aba ta'amun qat, tidak pernah mencela makanan. Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda. Dan biasanya kalau masih muda ini mungkin belum terbiasa urusan dapur ya. Kadang-kadang makanannya telat, kadang-kadang keasinan, kadang-kadang tidak menyiapkan bahan yang cukup misalnya. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan Sayyidah Aisyah. Tidak pernah ngomel Sayyidah Aisyah. Kok keasinan? Kok makannya seperti ini? Tidak pernah protes karena Sayyidah Aisyah masak sesuatu yang Rasulullah tidak suka. Rasulullah kalau suka makanan yang dihidangkan, makan. Kalau tidak suka, tidak makan. Sesederhana itu.
tidak pernah mencela, tidak pernah merendahkan. Kenapa? Karena walaupun istri salah masak, walaupun keasinan, walaupun gosong, ada energi yang istri keluarkan untuk memasak ini, maka wajib kita menghargai energi ini, wajib kita menghargai bahwa dia coba seperti ini. Ini sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya kadang-kadang ada suami istri yang marah karena kopi, kemanisan misalnya. Kok kemanisan? Kopi aja nggak beres, bagaimana dengan yang lain? Seperti ini. Ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum mencontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tiga hal. Yang pertama, lembut sama keluarganya, baru lembut sama orang. Yang kedua, apa? Karena fi khidmati ahli baiti, selalu membantu pekerjaan rumah tangga. Yang ketiga apa? Ma'ala ta'amul qat, tidak pernah mencela makanan. Tiga hal saya jamin jika kita terapkan dengan baik, insya Allah selamat ke rumah tangga kita. Insya Allah 50% minimal dari masalah rumah tangga kita akan selesai. Dua kunci untuk kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang pertama, terima kasih. Yang kedua, minta maaf. Dua kalimat. Jika kita biasakan dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga kita bahagia. Jika ada yang kesal, minta maaf saja. Tidak perlu banyak debat. Jika ada yang melakukan baik, jika ada yang berbuat baik, terima kasih. Terima kasih, minta maaf. Dua kalimat saja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panitia, berapa menit lagi? Masya Allah, 2 jam ya, gak apa-apa ya. 10 menit? 10 menit dong? Baik, bismillah. Dalam 10 menit ini ada satu hal penting yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya buat Bapak Ibu yang punya anak, khususnya yang punya anak perempuan. Nah, ini sangat penting. Kita sebagai orang tua ya, sebagai suami, bunda-bunda, sebagai istri, kadang-kadang lebih memperhatikan kebutuhan material anak dibanding kebutuhan emosional. Mau kirim ke kampus terbaik, nabung, susah-susah nabung buat kirim ke UB atau kirim ke UI atau kirim ke UGM dan merasa sangat senang, dan itu wajar. Tetapi ini namanya kebutuhan material. Mau kirim ke sekolah terbaik, mau kasih makanan yang terbaik, mau kasih gadget yang terbaik, mau kasih kendaraan yang terbaik. Ini bagus semua. Ini tanda sayang Bapak Ibu terhadap anaknya. Tetapi ini masih tergolong kebutuhan material. Bagaimana dengan kebutuhan emosional? Rasulullah SAW hidup di Jazirah Arab, di tengah gurun pasir. Banyak masa jahiliyah sebelum Islam. Jahiliyah itu artinya kebodohan, masa yang sangat sulit ya. Walaupun itu Rasulullah SAW pemikirannya jauh lebih modern dari kita yang hidup di 2023 di kota-kota besar. Jauh lebih modern dari kita. Karena Rasulullah bisa buat balance antara kebutuhan material anak dan kebutuhan emosional anak. Saya mau tanya Bapak Ibu, kapan terakhir kali antum mengatakan kepada anak antum, khususnya yang perempuan, "Dek, Bapak sayang sama kamu, Dek. Dek, Bapak tidak bisa hidup tanpa kamu, Dek. Dek, kamu sangat berharga bagi Bapak, Dek." Kapan terakhir kali? Emang pernah? Kalau tidak pernah, ini tanda bahaya, lampu merah ya, tanda bahaya. Kenapa? Karena kalau tidak pernah berarti kebutuhan emosional anak belum terpenuhi. 2 hari yang lalu saya dengar cerita yang sangat bikin saya sedih. Ada keluarga yang saya kenal sendiri, keluarga yang sangat Islami, hafal Al-Quran, selalu menjaga majelis ilmu seperti ini, selalu sholat tepat waktu, dari kecil dididik sholat tepat waktu, belum balik sudah sholat 5 waktu di masjid. Tetapi pas anaknya yang perempuan dikirim kuliah kemarin, anaknya ketahuan pacaran. Orangnya sangat kaget, kok bisa anakku seperti ini? Aku nggak pernah mengajarkan ini. Dan keluarga kami, katanya, keluarga kami nggak ada yang pacaran sama sekali. Maka saya tanya dia, kapan terakhir kali antum bilang ke anak antum, Bapak sayang sama kamu, Dek?
Papa tidak bisa hidup tanpa kamu, Dek. Katanya tidak pernah. Jadi saya bilang wajar, kebutuhan emosional anak itu begitu terpenuhi. Makanya ada laki-laki nakal yang mendekati dengan modus romantis dan modus cinta, dia nggak kuat menolak karena kebutuhan emosionalnya belum terpenuhi. Ibarat orang yang sangat lapar, berhari-hari tidak makan, kemudian dikasih makanan, dia langsung makan, memenuhi kelaparannya. Dia tidak mikir makanan ini punya siapa, boleh diambil atau tidak, sudah halal atau tidak. Dia sangat lapar, bentar lagi mati, makanya dia langsung ambil. Maka pesan saya, penuhi kebutuhan emosional anak antum. Kalau benar-benar antum mau menjaga anak antum, khususnya yang perempuan, dari laki-laki yang nakal, dari pacaran, dari orang yang mengganggu, itu bukan dengan membuat peraturan yang ketat. Tidak boleh syak ini, tidak boleh syak itu, tidak boleh hubungi ini, tidak boleh bukan. Sudah teknologi sangat canggih. Kalau dia mau melakukan apapun tanpa sepengetahuan antum, dia bisa. Teknologi sudah sangat canggih dan dia lebih paham teknologi dibanding antum. Tapi bagaimana caranya penuhi kebutuhan emosional? Buat rutin setiap bulan antum nongkrong sama anak perempuan antum satu-satu, bukan berjamaah, satu-satu. Buat rutin seperti ini. Bapak habis isya jemput adik, kita ngopi bersama. Nongkrong itu halal, asal di tempat yang halal dan makan dan minumnya halal. Apa halal? Bapak nongkrong sama adik, ya. Modalnya apa? Pesan 2 kopi, ya berapa? 30.000 misalnya, dan meluangkan waktu 2 jam. Modal sekecil ini bisa menjaga anak antum dari banyak masalah besar, khususnya dalam usia SMA dan kuliah. Mulai hari ini, anak antum mulai umur 2 tahun sampai yang umurnya 20-an tahun, sampaikan kepada dia, Bapak sayang sama antum. Saya tahu pasti bapak-bapak sayang sama anaknya, gak mungkin gak sayang. Pasti bunda-bunda sayang sama anaknya, gak mungkin gak sayang. Tetapi mereka butuh mendengar itu, Dan biasanya masalah ini ada di laki-laki dibanding perempuan. Mungkin bunda-bunda lebih terbiasa menyampaikan mama sayang sama kamu mungkin, tapi bapak-bapak kadang-kadang agak berat. Saya juga sama, ya. Saya juga ayah, ya. Saya juga sama. Tetapi perlu sekali kita membiasakan diri. Saya pasti sayang sama anak saya, tetapi anak saya butuh dengar itu. Bukan hanya melalui perilaku, harus juga melalui ucapan. Dua-duanya, melalui perilaku, saya ingin menyediakan yang terbaik, ini tanda sayang, dan juga mengucapkan kalau saya sayang. Dan ini sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu." Jika ada seorang dari kalian yang mencintai saudaranya, maka hendaklah dia menyampaikan itu kepada saudaranya. Ini kepada saudara. Bagaimana dengan anak kita? Pasti lebih utama. Bagaimana dengan istri kita? Pasti lebih utama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah bahas Rasulullah sebagai ayah dan sebagai suami. Kalau kita mau bahas semua akhlak Rasulullah SAW, gak cukup satu kajian, gak cukup sama sekali. Rasulullah sebagai ayah, Rasulullah sebagai suami, Rasulullah sebagai sahabat, Rasulullah sebagai teman curhat, Rasulullah sebagai pebisnis, Rasulullah sebagai investor, Rasulullah sebagai panglima, Rasulullah sebagai pemimpin, Rasulullah sebagai nabi, Rasulullah sebagai rasul, Rasulullah sebagai tetangga. Banyak hal, gak cukup satu kajian sama sekali. Ini ada banyak buku yang dikarang tentang akhlak Rasulullah. Muhammad an-Nabi, Rasulullah sebagai Rasul. Muhammad az-Zawj, Rasulullah sebagai suami. Gak cukup. Tapi mudah-mudahan insyaAllah di kesempatan lain kita bisa bercerita banyak tentang akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah akhlaknya sangat sempurna. Mau selamat dunia dan akhirat, tinggal mencontohkan Rasulullah SAW. Ada 2 hadis yang kalau saya renung, saya paham kemuliaan agama Islam. Kata Rasulullah, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah. Bukan diutus untuk mengajak orang beribadah, bukan. Akhlak dulu. Kalau akhlak sudah beres, ibadahnya insya Allah beres dan diterima karena ikhlas.
Karena salah satu akhlak Rasulullah adalah ikhlas. Innama bu'itsu liutammima makarim al-akhlaq. Saya diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Dan kata Rasulullah juga dua hal yang dengannya banyak orang masuk surga, dua sifat yang karenanya banyak orang masuk surga. Yang pertama adalah akhlakul karimah, yang kedua adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti setiap hal yang kita kerjakan kita mikir dulu, ini Allah ridai atau tidak ridai, ini halal atau haram. Ini adalah makna takwa. Makna takwa sangat luas. Ini makna yang umum. Dua hal, akhlak, takwa. Jika ada akhlak dan ada takwa, ibadah kita insyaallah lancar. Jika ada akhlak dan ada takwa, kemungkinan besar insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa kita juga diterima.